Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanan kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab tafsir, yaitu kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-189. Kita masuk pada ayat yang berikutnya. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala membahas dari ayat yang ke-190 sampai 193. Jadi beliau menjelaskan tafsirnya langsung dalam 4 ayat ya. Yaitu 4 ayat ini langsung beliau jelaskan dalam satu penjelasan ya. Yaitu ayat yang ke-190 sampai 193. Baik, kita mulai. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 190 sampai 193. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin wa qatuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu,
tetapi janganlah kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wa qatuluhum haitsu saqiftumuhum, dan perangilah mereka dimanapun kalian mendapati mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka dari tempat yang mereka mengusir kalian, yaitu dari Mekkah. Usirlah mereka dari Mekkah, yang dimana dulu mereka mengusir kalian dari tempat tersebut. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada al-qatl, pembunuhan atau peperangan. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi, dan janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram sampai mereka memerangi kalian di tempat tersebut. Yaitu jangan kalian memerangi mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kalian di tempat tersebut, yaitu di Masjidil Haram. Adapun memulai memerangi mereka di Masjidil Haram, maka jangan sampai mereka memerangi kalian di tempat tersebut. Fa in qataluukum faqtuluhum, dan apabila mereka memerangi kalian, maka perangilah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin, yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang kafir. Fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim, dan apabila mereka berhenti dari memusuhi kalian, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dan Maha menyayangi. Jika mereka bertaubat, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dan Maha menyayangi. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah, dan perangilah mereka hatta la takuna fitnah, agar supaya tidak terjadi lagi fitnah berupa kesyirikan dan yang lainnya. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan sehingga agama hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga agama hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin, dan jika mereka berhenti dari memusuhi kalian, mereka bertaubat, fala udwana illa 'alal zalimin, maka tidak ada permusuhan terhadap mereka illa 'alal zalimin, kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Fala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Baik, ayat yang ke-190 sampai 193 dari surat Al-Baqarah ini menyebutkan tentang masalah qital, masalah peperangan, tentang masalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad adalah amalan yang mulia, amalan yang agung dari amalan-amalan Islam. Jihad adalah ibadah. Maka karena jihad adalah ibadah, maka harus sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seseorang melakukan jihad sesuai dengan pemikirannya sendiri, mengada-ada aturan di dalam jihad dengan aturan sendiri, yang tidak ada penjelasannya dari Allah dan Rasulnya. Maka harus dalam jihad harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat-ayat ini disebutkan
ya, tentang bagaimana masalah qital, ya, masalah peperangan, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya, ya. Di antaranya dalam 4 ayat ini, ya. Yang kemudian Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang 4 ayat ini dengan penjelasan yang ringkas tetapi padat, ya. Kata beliau, qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, hadhihi al-ayat tatadammanul amra bil qital fi sabilillah. Ayat-ayat ini mengandung perintah untuk berperang di jalan Allah, yaitu berjihad di jalan Allah. Wa hadza kana ba'dal hijrati ilal Madinah, dan ini adalah ketika setelah hijrah ke Madinah. Jadi perintah jihad ini, perintah memerangi orang-orang musyrikin, ya, ini setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah. Lamma qawiyal muslimun lil qital, ketika kaum muslimun, ya, mampu dan memiliki kekuatan untuk berperang. Nah, ya. Sehingga jangan memakai istilah atau jangan seseorang tidak memiliki kekuatan dan kemampuan, ya, kemudian sok jago, ya, hendak memerangi orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, sehingga yang terjadi adalah mati konyol. Nah, ya. Kalau dalam keadaan kondisi tidak mampu, lemah, ya, nah, maka yang ada adalah bersabar, ya, hijrah ke tempat lain sampai mendapatkan kekuatan, menghimpun kekuatan, kemampuan, ya, sehingga mampu untuk melawan orang-orang kafir atau musyrikin yang memerangi kaum muslimin. Perintah jihad memerangi orang-orang kafir fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini setelah hijrah ke Madinah, dan ketika kaum muslimin telah memiliki kekuatan, ya, untuk berperang. Amarahumullahu bihi, maka Allah perintahkan kaum muslimin untuk berperang melawan orang-orang musyrikin. Ba'da makanu ma'murina bikafi aidihim, setelah sebelumnya mereka diperintahkan untuk menahan diri, ya. Jangan dulu menyerang, jangan dulu melawan, ya, orang-orang musyrikin yang lengkap persenjataan mereka dan kekuatannya penuh, ya. Sedangkan kalian kaum muslimin masih lemah, ya. Nah, setelah dahulu kaum muslimin diperintahkan untuk menahan diri, ya, maka kemudian setelah mereka hijrah ke Madinah dan memiliki kekuatan, kemampuan, nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk memerangi orang-orang musyrikin. Wa fi takhsisil qital fi sabilillah hassun 'alal ikhlas. Dan dalam pengkhususan qital memerangi atau berperang di jalan Allah, ya, Allah katakan wa qatilu fi sabilillah, dan perangilah mereka di jalan Allah. Nah, dalam pengkhususan berperang di jalan Allah, kalimat di jalan Allah ini adalah anjuran agar dalam berperang itu atau berjihad itu adalah di atas keikhlasan. Bahwasanya berperang itu dalam rangka di jalan Allah. Nah, litakuna kalimatullahi al-ulya, agar supaya kalimat Allah lah yang tinggi, ya. Nah, ini tujuan berjihad atau memerangi orang-orang musyrikin. Nah, itu harus berada di atas keikhlasan. Wa nahyun 'anil iqtital fil fitan bainal muslimin, dan kalimat atau pengkhususan kita berperang fi sabilillah di jalan Allah ini terdapat juga larangan dari berperang dalam
fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin. Nah, jadi yang diperangi siapa? Nah, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan berperang di jalan Allah berada di atas keikhlasan, yaitu ikhlas, ya. Nah, dan dilarang untuk berperang fil fitan, ya, di dalam fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, nas'alullah salama wal afiyah, ya, semoga tidak terjadi, ya, peperangan antar kaum muslimin. Nah, kemudian alladzina yuqatilunakum wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum, dan perangilah mereka dan perangilah di jalan Allah siapa? Orang-orang yang memerangi kalian. Alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian. Siapa? Ai alladzina hum musta'idduna liqitalikum, yaitu orang-orang yang mereka telah bersiap-siap untuk memerangi kalian. Nah, wahumul mukallafuna ar-rijal, yaitu mereka orang-orang yang mukallaf dari kalangan orang-orang laki-laki, ya. Nah, orang-orang musyrikin, ya. Orang-orang kafir yang sudah mukallaf, dan rijal, laki-laki yang laki-lakinya, ya, perangi mereka. Ghairu syuyukh, bukan orang yang sudah tua renta. Alladzina la ra'ya lahum, yang mereka tidak memiliki gagasan dalam hal perang ini. Wala qital, dan bahkan mereka tidak mengikuti perang, ya. Nah, jadi siapa yang diperangi? Alladzina yuqatilunakum, yaitu orang-orang yang memerangi kalian wahai kaum muslimin, yaitu orang-orang yang telah bersiap-siap memerangi kalian dari kalangan orang-orang yang mukallaf, yang laki-lakinya, ya. Bukan orang-orang yang sudah tua renta, yang mereka tidak ikut berperang. Nah, karena mereka ini tidak boleh, ya, diperangi. Orang-orang kafir atau musyrik yang sudah tua renta, nah, yang tidak ada andil dalam perang tersebut, ya, nggak ada gagasan dalam masalah perang tersebut dan tidak ikut perang, ya, maka mereka tidak boleh dibunuh. Nah, tidak boleh diperangi. Nah. Kemudian Allah katakan wala ta'tadu, dan jangan kalian melampaui batas. Ya, ini penting, ya. Dalam hal jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, tidak boleh kaum muslimin melampaui batas. Harus berjalan di atas batas-batas yang telah Allah Subhanahu wa taala buat, ya. Tidak boleh melewatinya. Melewati batas-batas yang telah ditentukan. Wala ta'tadu, janganlah kalian melampaui batas. Wa nahyu 'anil i'tida yashmalu anwa'al i'tida kulliha. Dan larangan dari melampaui batas itu mencakup semua bentuk melampaui batas. Ya. Apa contohnya bentuk melampaui batas dalam peperangan? Min qatli man la yuqatil. Misalnya membunuh orang yang tidak ikut perang. Nah, ini apa? Melampaui batas. Ya. Membunuh orang musyrik atau orang kafir yang tidak ikut perang. Nah, maka ini bentuk melampaui batas. Ya. Allah katakan wala ta'tadu, jangan kalian wahai kaum muslimin melampaui batas. Dan melampaui batas di sini mencakup semua bentuk melampaui batas, termasuk padanya membunuh orang yang tidak ikut perang. Ini melampaui batas. Contoh lain, siapa saja membunuh orang yang tidak ikut perang, ya, minan nisa, seperti kalangan wanita, ya. Kaum wanita, tidak boleh dibunuh, ya, dalam peperangan, ya, karena mereka tidak ikut perang, ya. Wal majanin, demikian pula orang-orang yang tidak berakal, orang-orang gila, ya, nggak boleh dibunuh dalam peperangan. Wal atfal, demikian pula anak-anak kecil, ya. Warruhban, demikian pula para ahli ibadah mereka, yang mereka mungkin sibuk di tempat-tempat ibadahnya, ya. Nah, ya, tidak ikut berperang, ya,
Nah, mereka hanya ingin aman-aman saja, ya. Nah, hanya ingin kedamaian sehingga sibuk di tempat ibadah mereka, ya. Nah, maka ahli-ahli ibadah mereka pun tidak boleh diperangi, ya. Karena mereka tidak ikut perang. Nah, mereka hanya fokus dengan keyakinan mereka, ya. Wa nahwihim, dan yang semisal mereka yang tidak ikut perang, tidak boleh diperangi. Nah, tidak boleh dibunuh, ya, ketika terjadi peperangan. Jika dibunuh orang-orang yang disebutkan tadi, berarti ini tidak melampaui batas, ya. Dan haram hukumnya bagi kaum muslimin untuk melampaui batas. Wa tamtsil bil qatla, contoh melampaui batas adalah at-tamtsil bil qatla, mencincang-cincang mayat yang sudah meninggal. Nah, atau bahasa kita apa? Mutilasi, ya. Saking jengkelnya sama orang kafir ini, setelah dia mati dicincang-cincang. La, haram. Nah, tidak boleh mentamtsil mayit, ya. Wa qatlil hayawanat, ya. Perbuatan mencincang mayit, ya, dalam peperangan ini perbuatan melampaui batas. Demikian pula adalah membunuh hewan-hewan. Hewannya dibunuh. Nah, ini apa? Juga perbuatan melampaui batas dalam peperangan. Enggak boleh membunuh hewan-hewan. Wa qat'il asjar wa nahwiha, dan memotong pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan dan yang semisalnya. Li ghairi maslahah, yang tidak ada maslahatnya, ta'udul muslimin, yang kembali kepada kaum muslimin, ya. Tidak boleh membunuh hewan ataupun memotong tumbuh-tumbuhan, menebang pohon-pohonan dan yang semisalnya, li ghairi maslahatin, tanpa ada maslahat, ya, tanpa ada maslahat yang kembali kepada kaum muslimin. Nah, kalau ada maslahatnya labas. Nah, kalau tidak ada maslahatnya yang kembali kepada kaum muslimin, maka tidak boleh membunuh hewan dan juga tumbuh-tumbuhan, memotong atau menebang pohon dan tumbuh-tumbuhan di saat peperangan. Nah, ini diantara bentuk-bentuk i'tida melampaui batas. Wala ta'tadu, jangan kalian melampaui batas. Wa minal i'tida, dan diantara bentuk i'tida melampaui batas adalah muqatalatu man tuqbal minhumul jizyah idza badzaluha. Di antara bentuk melampaui batas adalah membunuh orang yang jizyah diterima dari mereka, yaitu orang-orang yang membayar jizyah, ya. Atau yang dikenal dengan apa? Kafir zimmi. Nah, atau kafir ahdi, ya. Kafir ahdi yang mereka membayar jizyah, ya, kepada pemerintah kaum muslimin, ya, sehingga mereka mendapatkan jaminan keamanan. Ketika kafir yang seperti ini dibunuh, ya, kafir yang membayar jizyah atau upeti kepada pemerintah kaum muslimin dibunuh, maka ini tidak bentuk melampaui batas, haram hukumnya. Fa inna dzalika la yajuz, sesungguhnya yang demikian itu tidak diperbolehkan, ya. Haram hukumnya membunuh kafir zimmi, yaitu kafir yang hidup di tengah kaum muslimin, yang dia membayar upeti atau jizyah kepada pemerintah kaum muslimin, nah, sehingga dia mendapatkan jaminan keamanan. Demikian pula tidak boleh membunuh kafir ahdi, kafir yang ada perjanjian untuk tidak saling serang. Nah, sudah ada perjanjian gencatan senjata. Nah, maka tidak boleh, ya. Kemudian yang ketiga, kafir musta'man, kafir yang dia mendapatkan jaminan keamanan, ya. Nah, datang orang kafir ke negeri muslim misalkan, tapi dia dapat jaminan keamanan. Nah, ya, mendapatkan jaminan keamanan, baik jaminan keamanan dari pemerintah ataupun jaminan keamanan dari keluarga, ya, yang ada di negeri muslim tersebut. Nah, baik, kafir musta'man, kafir yang dia mendapatkan jaminan keamanan, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan
lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir yang muahad, yang ada berjanjian untuk tidak saling membunuh, tidak saling perang, maka dia tidak akan mendapati baunya surga. Padahal baunya surga itu akan tercium dari jarak sekian dan sekian, dari jarak yang jauh. Ya. Nah, ini ancaman bagi orang yang membunuh kafir muahad. Ya. Kafir yang muahad, yang ada perjanjian, tidak saling berperang, atau kafir yang mendapatkan jaminan keamanan. Sehingga jihad ataupun memerangi orang-orang kafir ada adab-adabnya, ada aturannya, ya, tidak sembrono, ya, tidak asal-asalan, ya. Nah, ngebom di sana, ngebom di sini, ya. Nah, ya. Kemudian membobol bank-bank, ya, untuk dananya, ya. Nah, Allahul musta'an. Ini kejahilan, ya. Kejahilan dan kejahilan dari preman-preman bersorban, ya. Nah, kejahilan dan kejahatan dari preman-preman bersorban, ya. Nah, ini bahaya. Nah, karena yang mereka bawa adalah identitas Islam, ya. Bahkan yang mereka bawa adalah identitas sunnah, ya, dengan pakaian sunnah mereka, ya, dan seterusnya. Nah, akan tetapi yang mereka kerjakan adalah amalan yang jauh dari sunnah, jauh dari tuntunan Islam, nah, jauh dari tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala ta'tadu, janganlah kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian kita lanjut, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, dan perangilah mereka dimanapun kalian mendapati mereka. Hada amrun biqitalihim. Ini adalah perintah untuk memerangi mereka. Orang-orang musyrikin, orang-orang kufar. Aina ma wajadu fi kulli waqtin. Dimanapun aina ma wujudu, dimanapun mereka didapati. Ya, perangi mereka. Fi kulli waqtin, di setiap waktu. Wa fi kulli zaman, dan di setiap zaman. Ya. Kita la mudafa'ah, baik memeranginya dengan peperangan mudafa'ah. Peperangan mudafa'ah itu peperangan membela diri. Ketika mereka menyerang, maka kita membela diri, ya, bertahan. Nah, wa qitaal muhajamah, ataupun qital peperangan muhajamah, perang hujum, yaitu kaum muslimin yang menyerang atau mengawali menyerang mereka. Ya. Nah, dan tentunya setelah ya, mereka berperang dengan pemerintahnya, ya, bukan perang sendiri-sendiri, ya, tetapi dengan penguasa mereka, dengan pemerintah mereka, dan juga di atas bimbingan para ulama, ya. Nah, maka ayat ini merupakan perintah untuk memerangi mereka dimanapun mereka berada, di setiap waktu dan setiap zaman, baik peperangan mudafa'ah, peperangan difa', peperangan membela diri, atau peperangan muhajamah, peperangan hujum, yaitu peperangan menyerang. Tsumma istasna min hadzal umum qitaluhum 'indal Masjidil Haram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan dari keumuman ini, ya, keumuman memerangi orang-orang musyrik atau kufar dimanapun mereka berada. Allah mengecualikan, yaitu mengecualikan memerangi mereka di Masjidil Haram. Wa annahu la yajuz, yang seperti ini tidak diperbolehkan.
memerangi orang-orang musyrikun atau orang-orang kufar di Masjidil Haram, la yajuz, tidak dibolehkan. Illa an yabda'u bil qital, kecuali kalau orang-orang musyrikun tersebut memulai peperangan di Masjidil Haram. Maka kaum muslimin memeranginya jika orang-orang musyrikin memulai peperangan di Masjidil Haram. Adapun kaum muslimin memulai serangannya di Masjidil Haram, maka ini tidak diperbolehkan. Fa innahum yuqatalun jazaan lahum ala i'tidaihim. Maka mereka diperangi kalau mereka memulai peperangan di Masjidil Haram, maka mereka diperangi sebagai balasan bagi mereka atas tindakan mereka melampaui batas, atas tindakan melampaui batas mereka, yaitu berperang di Masjidil Haram. Wa hadza mustamirun fi kulli waqtin, dan hal yang seperti ini mustamir, ya. Terus berlaku fi kulli waqtin, di setiap waktu. Ya. Itu perintah untuk memerangi orang-orang musyrikin, ya. Hatta yantahu an kufrihim fayuslimu, sampai mereka berhenti dari kekufuran mereka, sampai mereka berhenti memusuhi kaum muslimin. Fayuslimu, kemudian mereka masuk ke dalam Islam. Fa innallaha yatubu alaihim, maka sesungguhnya Allah menerima taubat mereka ketika mereka berhenti dari kekufuran mereka dan masuk ke dalam Islam, maka Allah menerima taubat mereka. Walau hasala minhum mahasala, walaupun mereka telah melakukan berbagai macam pelanggaran, minal kufri billah, mereka telah melakukan kekufuran kepada Allah, wasyirki fil masjidil haram, bahkan mereka telah melakukan kesyirikan di Masjidil Haram, wasaddir rasul wal mu'minina anhu, dan bahkan mereka telah menghalangi Rasul dan orang-orang beriman, dari Masjidil Haram. Wa hadza min rahmatihi wa karamihi bi ibadihi. Jadi walaupun mereka dulunya adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir, yang keras penentangannya kepada Rasulullah dan kaum muslimin, tetapi mereka taubat, berhenti dari kekufurannya dan masuk ke dalam Islam, maka Allah menerima taubat mereka sebesar apapun dosa dan pelanggaran mereka yang pernah mereka lakukan. Hadza min rahmatihi wa karamihi bi ibadihi. Ini termasuk dari rahmat Allah dan kedermawanan Allah kepada hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba-hambanya sebesar apapun dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh hamba tersebut. Kemudian wala makanal qital 'indal Masjidil Haram yutawahham annahu mafsadah fi hadzal baladil haram. Dan ketika peperangan di Masjidil Haram yang dibolehkan tadi, ketika orang-orang musyrikin memulainya, ketika peperangan di Masjidil Haram itu yutawahham, diduga berupa atau diduga merupakan suatu mafsadah, kerusakan di negeri yang suci itu, maka akhbara ta'ala annal mafsadata bil fitnati indahu bisyirk wa saddi an dinihi asyad min mafsadatil qatl. Maka Allah mengkhabarkan bahwasanya apa? Kerusakan karena sebab fitnah yang dilakukan di Masjidil Haram, yaitu kerusakan karena kesyirikan di dalamnya, kerusakan karena menghalang-halangi kaum muslimin, menghalang-halangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghalang-halangi manusia dari agamanya, ini asyad min mafsadatil qatl, ini lebih besar daripada kerusakan peperangan, daripada kerusakan peperangan di Masjidil Haram. Falaisa alaikum ayyuhal muslimun harajun fi qitalihim, maka tidak ada dosa bagi kalian wahai kaum muslimun untuk memerangi mereka walaupun di Masjidil Haram jika mereka memulainya. Jika mereka memulainya. Karena
fitnah. Naam, wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan atau peperangan. Yang dimaksud adalah apa? Fitnah kesyirikan, kekufuran, nah, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dari agama Allah. Nah, hal seperti ini lebih besar bahayanya daripada al-qatl, peperangan. Nah, sehingga Allah izinkan peperangan di Masjidil Haram ketika orang-orang kafir atau orang-orang musyrik memulai peperangan. Kemudian wa yustadallu bihadhil ayah 'alal qaidatil masyhurah, dan berdalil dengan ayat ini untuk kaidah yang masyhur. Berdalil dengan ayat ini, untuk kaidah yang masyhurah, yang dikenal di kalangan para ulama. Kaidah apa? Kaidah dalam Islam yaitu yurtakabu akhaful mafsadatain lidaf'i a'lahuma. Yaitu kaidah bolehnya melakukan hal yang paling ringan dari dua kerusakan yang ada, lidaf'i a'lahuma, untuk menghilangkan kerusakan yang lebih besar. Nah, jadi ketika ada pilihan dua, yang dua pilihan ini semuanya kerusakan. Nah, nggak ada pilihan lain, hanya ada dua ini, semuanya kerusakan. Nah, maka apa? Dipilih yang akhaful mafsadatain, yang lebih ringan kerusakannya. Nah, boleh melakukan sesuatu yang lebih ringan kerusakannya, ya, dari dua kerusakan, untuk menolak atau menghilangkan kerusakan yang lebih besar. Ya. Contohnya tadi, berperang di Masjidil Haram ini kerusakan, ya, nggak boleh, karena ini tanah yang suci, tanah haram, nggak boleh berperang di dalamnya. Ya, dan berperang di dalamnya adalah kerusakan. Nah, kemudian di sisi lain, di Masjidil Haram tersebut ada kesyirikan, ada kekufuran, ya. Nah, orang-orang musyrik, orang-orang kufar menghalang-halangi manusia dari agama Allah, ya. Nah, dan seterusnya. Ini juga kerusakan. Nah, maka boleh melakukan kerusakan yang lebih ringan untuk menghilangkan kerusakan yang lebih besar. Ya, yaitu boleh berperang di Masjidil Haram, untuk menghilangkan kekufuran, kesyirikan, dan seterusnya. Nah, sehingga Allah katakan al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar bahayanya dari peperangan, yaitu fitnah kesyirikan, kekufuran yang dilakukan di Masjidil Haram. Itu lebih besar bahayanya daripada peperangan, sehingga Allah izinkan berperang di Masjidil Haram jika orang-orang musyrikin memulainya. Jika orang-orang musyrikin memulainya. Nah, wala tuqatiluhum 'indal Masjidil Haram hatta yuqatilukum fi. Janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kalian di dalamnya, yaitu di Masjidil Haram. Fa in qataluukum faqtuluhum, jika mereka memerangi kalian di Masjidil Haram, maka faqtuluhum, perangilah mereka juga. Kadzalika jazaa'ul kafirin, yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang kafir. Nah, fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim, dan jika mereka berhenti dari kekufuran mereka, bertaubat kepada Allah, masuk ke dalam Islam, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tsumma dzakara ta'ala al-maqsud minal qital fi sabilih. Kemudian Allah menyebutkan tujuan berperang di jalan Allah. Apa sih tujuan berperang di jalan Allah? Tujuan jihad. Wa annahu laisal maqsud bihi safku dima'il kuffar. Allah menjelaskan bahwasanya tujuannya itu bukan untuk menumpahkan darah orang-orang kafir, bukan. Nah, bukan tujuannya membinasakan mereka, menumpahkan darah orang-orang kafir. Wa akhdhi amwalihim, dan bukan juga tujuannya adalah mengambil harta-harta mereka orang-orang kafir, ya. Walakinnal maksud, tetapi tujuan berperang di jalan Allah, tujuan jihad adalah an wa yakuna ad-dinu lillah, agar supaya agama itu semuanya untuk Allah, agar supaya agama itu adalah lillah, hanya untuk Allah.
fayadhhar dinullahi ta'ala ala sairil adyan, sehingga agama Allah itu menang di atas semua agama-agama. Nah, dalam kata lain, litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Tujuan jihad adalah agar supaya kalimat Allah tinggi di atas muka bumi ini. Ya. Bukan tujuannya untuk menumpahkan darah orang-orang kafir atau mengambil harta-harta mereka. Tetapi tujuan jihad adalah agar supaya agama ini hanya untuk Allah. Nah, agar supaya kalimat Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas muka bumi ini. Agar supaya agama Allah ini yang menang di atas seluruh agama. Wa yadfa kulla ma yu'ariduh. Nah. Dan agar atau untuk menolak semua perkara yang menentangnya. Ya. Tujuan daripada jihad adalah untuk menahan, menolak semua yang menentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Minasyirki wa ghairihi, dari kesyirikan dan yang lainnya. Wa huwal murad bil fitnah, inilah yang dimaksud dengan fitnah, yaitu kesyirikan dan lain sebagainya. Fa idza hasala hadzal maqsud, apabila tercapai tujuan ini, fala qatla wala qital, maka tidak ada pembunuhan dan tidak ada peperangan. Nah, kalau orang-orang kafir, mereka mau membayar jizyah, mau membayar upeti kepada kaum muslimin, ya. Nah, atau mereka mau masuk ke dalam Islam, maka la qatla wala qital, tidak ada pembunuhan dan tidak ada peperangan. Nah, karena tujuan peperangan atau jihad adalah agar kalimat Allah tinggi di atas muka bumi ini. Bukan tujuannya menumpahkan darah-darah orang-orang kafir atau mengambil harta-harta mereka. Nah, tidak seperti peperangan yang dilakukan orang-orang kafir, ya. Nah, kalau peperangan yang dilakukan orang-orang kafir, ya sudah babat habis. Nah, ya, sebagaimana apa yang dilakukan oleh para penjajah, ya. Nah, pada zaman dulu, ya, tidak memiliki adab-adab, ya, dalam berperang. Waliyadzubillah. Adapun Islam ada adab-adabnya dalam peperangan. Ada aturannya dalam jihad, tidak sembrono, tidak asal-asalan. Ya. Nah, tujuan jihad adalah dalam rangka agar kalimat Allah tinggi di atas muka bumi ini, agar agama Allah menang di atas semua agama. Jika sudah tercapai tujuan, maka tidak ada peperangan, tidak ada pembunuhan. Nah, jika mereka mau membayar upeti atau mereka mau masuk dalam Islam, bertaubat, maka tidak ada qatla, tidak ada pembunuhan dan tidak ada qital, peperangan. Ya. Fa in intahau, itu berdasarkan ayat fa in intahau, jika mereka berhenti an qitalikum, jika mereka berhenti dari memerangi kalian indal Masjidil Haram, di Masjidil Haram, fala udwana illa 'alal zalimin, maka tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Nah, ay falaysa 'alaikum minkum i'tida, ya, yaitu tidak ada permusuhan dari kalian terhadap mereka jika mereka berhenti dari memerangi kalian di Masjidil Haram. Illa man dzalama minhum, kecuali orang yang menzalimi dirinya sendiri, kecuali orang yang berbuat zalim dari kalangan mereka. Fa innahu yastahiqqul mu'aqabah, maka mereka berhak mendapatkan hukuman biqadri zulmihi. Biqadri zulmihi, sesuai dengan kadar kezalimannya. Mereka berhak mendapatkan hukuman iqab sesuai dengan kadar kezalimannya. Nah, baik. Demikian penjelasan ringkas dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat qital, ya, ayat yang berkaitan dengan peperangan, dari ayat yang ke-190 sampai 193 dari surat Al-Baqarah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.